Haleluya. Saya mau sampaikan firman Tuhan hari ini dengan satu tema, haruskah berbuah di segala musim? Saya minta tolong nanti tim multimedia boleh catat beberapa poin yang akan saya sampaikan. Saudara, haruskah berbuah di segala musim? Coba tanya kanan kirinya, haruskah berbuah di segala musim? Jawabannya apa tuh mereka? Harus apa enggak? Terus bilang lagi, yang benar. Yang benar. Mumpung ini saudara, mumpung ini masih tahun baru. Jadi pertanyaan ini tuh enak kalau disampaikan. Haruskah berbuah di segala musim? Musim ini ada musim paceklik. Kalau musim panen, Anda akan bilang, iya berbuah. Tapi musim paceklik, nanti kita akan jawab. Saudara udah jawab kan tadi kan? Buka Lukas 13. Haleluya. Saya bilang sama Pak Gembala tadi pagi. Dari kemarin sih saya udah bilang. Sebelumnya saya bilang gini. Menurut saya ya, waktu saya beberapa kali ada beberapa pertanyaan di hati saya lewati banyak peristiwa. Saya datang sama Tuhan, Tuhan kok ini gini, Tuhan bagaimana yang begini. Ada sesuatu di hati saya yang bilang begini, sebenarnya kalau kamu dengar firman, berulang, kamu lakukan, selesai semuanya. Benar gak sih? Ini buat saya. Dan saya tiba-tiba, iya ya Tuhan. Semua ada tuntunannya, tapi berapa banyak kita bisa konsisten melakukannya. Kita pernah lakukan ya saudara, doa bahasa roh konsisten. Dan saya merasakan sesuatu ada ledakan di hati saya. Tapi gak dilakuin lagi tuh. Kuncinya udah dikasih tapi gak dipakai terus. Tadi pagi saya bilang sama Pak Gembala, sebenarnya kita gak usah khotbah yang baru lagi lah ya. Saya bilang ditayangin aja lah khotbahnya, kita sama-sama dengar. Terus kita bilang udah dilakuin belum? Karena temanya baru, masa kalau gak dilakuin itu akan jadi tidak berdampak maksimal. Betul gak? Berapa banyak saudara yang hafal khotbah-khotbah itu? Temanya aja. Tema khotbah di gerejamu aja. Seminggu ini saya ulangi lagi YouTube. Bahkan saya baru tahu di YouTube itu bisa dilihat yang belum saya tonton. Multimedia GPI Kemah Pujian. Kalau ini rumahmu, engkau akan tahu menjaganya. Katakan haleluya. Kadang ada orang bilang rumahnya kau lagi perlu doang. Kalau ini rumahmu, minimal multimedianya kau harus ikuti. Katakan amin. Ini agak-agak neken dikit. Saya ikutin saudara. Saya ikutin khotbah yang dari 2022. Saya dengerin. Ya memang saya punya banyak waktu mungkin dari saudara yang di kantor. Tapi sebenarnya kita juga dengerin YouTube yang lain kok ya. Saya dengerin yang pressing forward. Saya dengerin kehilangan rasa aman. Waspadalah. Aduh Tuhan, aku lagi ngerasa gak aman nih. Semua ada jawabannya. Dan makanya tadi pagi saya bilang, sebenarnya khotbahku ini gak ada yang baru. Diambil aja. Saya bilang, saya dengerin khotbahnya. Saya bukan bilang pendeta lain enggak bagus, banyak yang jauh lebih bagus. Itu enggak bisa dipungkiri saudara. Wong kita yang like cuma 48, 30. Itu kan tandanya menurut kita kurang bagus, kurang menarik toh. Enggak kok kayaknya, lupa kak nge-like. Ini agak-agak mendongkrak multimedia juga nih teman-teman, kasih dukungan. Saya bilang, waktu saya dengerin khotbah di gereja lokal saya diberkati dan saya ngerasa aku harusnya bisa jauh lebih baik kalau aku lakukan itu. Mari kita bangkit berdiri. Lukas 13. Seperti biasa ya saudara, saya udah atur intonasi saya udah latihan. Lukas 13 ayat 6 sampai 7. Kita baca ayat firman Tuhan ini sama-sama. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Keluarkan suara yang terbaik. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu. Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini. Dan aku tidak menemukannya.
Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Haleluya, silakan duduk. Saudara, waktu ditayangkan ini, saya akan baca dari versi firman Allah yang hidup. Perhatikan satu demi satu. Kemudian I-nya huruf gede, Yesus menceritakan perumpamaan ini. Ada orang yang menanam pohon ara di kebunnya. Ia sering datang melihat, apakah pohon itu sudah berbuah. Tapi ia selalu kecewa. Akhirnya ia menyuruh tukang kebunnya mendebang pohon itu. Sudah 3 tahun aku menunggu, tetapi satu buah pun tidak pernah kuperoleh. Katanya, untuk apa dipelihara terus? Pohon itu hanya memakan tempat yang dapat kita pakai untuk keperluan lain. Minggu ketiga bagus banget kita dapat firman Tuhan ini. Yang ngomong yang khotbah, jadi saudara harus bilang amin dong. Kasih semangat dong. Saudara yang dikasihi Tuhan, memasuki awal tahun, banyak orang bawa pengharapan sama Tuhan. Banyak orang bikin wish, mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Tapi berapa banyak orang yang bisa datang dan bilang gini, Tuhan ampuni ya, 2023 aku belum menghasilkan buah. Berapa banyak orang yang bisa datang di kaki Tuhan dan bilang, wish aku yang terbesar tahun ini, aku mau menghasilkan buah buat Engkau Tuhan. Sampai saya bilang gini, iya ya, kadang-kadang kita ikut Tuhan tuh cuma karena kita pengen aman, pengen nyaman, pengen dibela, pengen ditolong. Nggak punya duit jadi punya duit. Miskin jadi kaya, sakit jadi sembuh. Tahukah engkau Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tujuan engkau dan saya diciptakan adalah ada misi kerajaan sorga buat kita. Dia mau kita menghasilkan buah. Makanya tadi ayatnya bilang gini, orang yang punya kebun ini sering mendatangi. Kalau Anda sering berkata gini, Tuhan di manakah engkau? Itu sering kali keadaannya ketika kita butuh tangannya. Tahukah engkau, dia sering mendatangi engkau dan saya. Katakan sama-sama, Tuhan sering mendatangi saya. Karena dia memang Allah yang maha hadir. Dia lihat waktu kita mulai egonya gede banget. Haleluya. Saya mau kasih tahu dulu saudara, fakta tentang pohon ara. Ini kan tentang pohon ara yang gak berbuah. Tolong multimedia catat ya. Supaya kita bisa menjawab, haruskah berbuah di segala musim? Tuhan itu bukan Tuhan yang kejam. Katakan amin. Dia Tuhan yang maha baik. Tadi lagunya bagus. I am a friend of God. Memang sih kita berteman gak selalu dengan yang setara dengan kita, betul kan? Makanya Tuhan mau berteman dengan kita. Karena kita gak setara dengan dia. Betul? Makanya jangan pilih-pilih bulu kalau berteman. Kita aja kalau Tuhan mau pilih bulu, kita gak layak ditemenin Tuhan. Gak layak banget, raja gitu loh yang temenan sama kita. Coba fakta tentang pohon ara. Yang pertama, dia bisa hidup di dataran tinggi dan dataran rendah. Haleluya. Mau lagi dipromosi, mau saudara lagi dapat satu tekanan, pohon ara itu tetap berbuah. Katakan amin. Waktu saya kasih fakta tentang pohon ara, tariklah kepada diri kita. Yang kedua, tadi bisa hidup di dataran tinggi dan dataran rendah. Nanti poinnya dimunculkan. Yang kedua, saya berusaha pelan-pelan. Pohon ara ini bisa tumbuh subur di iklim sejuk ataupun gersang. Wah. Kalau kata lain tuh tanggal muda dan tanggal tua, dia subur. Bilang kanan kiri, semua tanggal, oi dia tumbuh. Haleluya. Amin. Saudara, coba cek deh. Kita biasanya lebih murah hati waktu punya duit apa nggak punya duit? Padahal murah hati itu ukurannya bukan duit loh. Betul nggak? Kenapa kita langsung, kalau dibilang murah hati, kita langsung ngitungnya uang. Money. Padahal kemurahan hati itu bukan uang ukurannya.
Katakan amin. Tapi cek deh kalau engkau bilang uang, kau lebih murah hati waktu tanggal muda apa tanggal tua? Waktu gak punya duit Kak, tiba-tiba ya orang minta dukungan buat aku pengeluaran mulu. Betul gak? Aku semangat sekali mau khotbah hari ini. Karena yang kuamati di bulan Desember hari ini mau kucurahkan. Oh haleluya. Makanya Tuhan kasih sakit cacar, kau jangan khotbah dulu kau katanya. Januari itu dari awal bulan kulihat mukanya tanggal tua kebanyakan. Padahal baru tanggal 3, baru tanggal 5. Enak ya, kalau ditegur firman tuh kita bisa ketawa, itu bahagia loh. Tumbuh subur di iklim sejuk atau gersang? Katakan iklim sejuk atau gersang. Pemilik kebun minta buah dari pohon ara. Haleluya. Yang ketiga, faktanya nih bagus banget sih, saya seneng loh. Dapat tumbuh subur di tanah gembur ataupun bebatuan. Dihimpit atau diberi kelegaan, dia bisa tumbuh. Fakta ketiga, dapat tumbuh subur di tanah gembur atau tanah bebatuan. Nggak muncul-muncul dia, lagi dilengkapi ya. Multimedianya udah lama nggak ngetik, dia munculin terus nih, gantian. Apa daya hari ini Kak Boima yang kena. Yang keempat, dengerin nih yang keempat. Pohon ara yang sehat dapat berbuah 10 bulan dalam setahun. Dia dapat menghasilkan buah selama 10 bulan dari 12 bulan dalam setahun. Wow, keren gak? Tapi, sudah? Yang mana? Nomor 2, nomor 3. Saya ulangi yang pertama. Bisa hidup di dataran tinggi dan dataran rendah. Kuatkan hatimu. Pelayanan itu gak selalu saudara diucapin terima kasih. Agak ditekan kadang-kadang. Yang kedua, tumbuh subur di iklim sejuk ataupun gersang. Yang ketiga, dapat tumbuh subur di tanah gembur atau tanah bebatuan. Yang keempat, pohon ara yang sehat dapat berbuah berapa? 10 bulan dalam 12 bulan setahun. Tapi kisah ini mencatat ketika pemilik itu memeriksa, ada satu pohon yang tidak berbuah selama berapa lama? 3 tahun. Kalau dalam setahun ada 10 bulan yang dia bisa menghasilkan buah, artinya kalau 3 tahun gak berbuah, ada 30 bulan sang pemilik kebun anggur ini gak dapat cuan. Lebih nangkep kalau ngomong cuan kayaknya saudara, dibanding buah apa gitu. Rugi, katakan rugi. Saudara, dalam Alkitab beberapa kali ada perumpamaan tentang kerajaan sorga. Salah satunya tentang talenta. Kerajaan sorga seumpama seorang tuan yang hendak bepergian dan dia membagi talenta kepada hamba-hambanya. Waktu dia pulang bepergian, dia datengin hamba-hambanya, kumpulin, mana hasil dari talenta yang aku beri. Saya mau kasih tahu saudara, kalau kita ngomong masalah, kalau kita ngomong pergumulan, semua punya. Tapi firman Tuhan bilang begini, dia sering datangi kita dan dia pengen lihat buah dari hidup kita. Tahun 2024, kita gak usah ngomong penyertaan Tuhan. Selama hasratmu ingin menghasilkan buah, engkau akan lihat penyertaannya sempurna atas dirimu dan diriku. Tapi banyak kita hanya pengen, Tuhan sertai aku, sertai aku. Kami pemuritan saudara, dan ada satu yang saya ingat yang berkesan di hati saya. Itu pun muncul di situ saudara. Banyak orang selalu gini ya. Misalnya, aku pengennya ke Medan. Misalnya, aku pengen ke Medan. Dan padahal sebenarnya gini, kita kadang-kadang kita bilang kita udah doain sih. Waktu didoain sebenarnya dia belum dengar arahan. Tapi dia terlalu yakin dia berangkat ke Medan. Ongkosnya kurang. Di sana ada orang tua, harus dikasih, ya Juanda. Gak punya duit, tapi aku harus ke Medan. Terus tau gak, kalau iyalah lewat Medan lah, jangan Silangit mahal tiketnya. Tapi saudara tahu gak,
Ini orang rohani, saya ngomong orang rohani. Sering pakai nama Tuhan itu loh. Nanti dia berdoa, dia akan bilang gini. Misalnya dia suami istri atau keluarga, dia bilang, kita tunggu Tuhan menolong. Kita tunggu Tuhan, kita tunggu Tuhan. Tuhan bilang, kok lu maksa gua? Saudara nangkep? Kita ngotot dengan keinginan kita, tapi kita bilang kita tunggu Tuhan. Kata Tuhan, aku gak ada di situ. Semua kita bisa bikin keputusan yang salah. Tapi nanti kita akan belajar. Ada sikap hati yang harus kita miliki dengan benar. Katakan amin. Makanya kalau mau buat keputusan, saya selalu bilang gini. Ada orang yang bilang, iya kami lagi nunggu Tuhan. Nunggu apa? Aku hamba Tuhan. Galak lagi. Banyak kita tuh gitu. Kita tunggu Tuhan. Lu tunggu apa? Coba tanya kanan kiri. Lu nunggu apa dari Tuhan? Nunggu apa? Nunggu sorga transfer. Nunggu apa? Coba liatin kanan kiri dulu. Nunggu apa lu? Saudara coba renungkan deh ini. Kalau engkau bisa datang sama Tuhan tuh ya datang. Bukan cuma soal nyembah. Tapi engkau coba deh komunikasi di hatimu. Aku nih sering manfaatin Tuhan. Untuk keinginanku. Kita tunggu Tuhan. Kata Tuhan, kenapa lu udah jalan? Gue belum ngomong. Turunkan tensi sedikit. Saudara, pohon ini akhirnya kan pengurusnya bilang begini. Tuhan, kasih aku waktu. Aku akan coba lihat Lukas 3 tadi. Kayaknya saudara udah mau amin deh nih. Karena kayaknya udah tahu jawabannya ya. Udah dibongkarin satu-satu gitu. Kita hapus loh. Dari istilah lidah bibir kita ini yang sebenarnya bukan dari pengertian. Katakan amin. Beli rumah, kemahalan. Secara hitungan udah enggak. Tapi kita bilang gini, tapi kan kami udah capek dari kontraktor. Kami kan pengen juga bersaksi. Itu bukan Tuhan suruh, lu pengen dipuji. Katakan haleluya. Kalau orang bilang gini, masih sendiri lu, betah amat gitu. Oh haleluya. Kau memunculkan apa yang tersembunyi di hatiku. Kami punya teman-teman yang kadang gini, masih ngontrak. Gitu. Ngeri banget ya, kirain hamba Tuhan lebih lemah lembut nanyanya. Enggak, saya yang ditanya. Ibu masih ngontrak di situ? Belilah katanya. Dalam hati saya, jangankan rumah itu, rumah lu aja pengennya gue beli. Saudara harus gitu loh, katakan amin. Banyak orang gak tahan di sini, akhirnya dia dengerin tuh omongan-omongan, dia beli, habis itu susah payah, mulai tiba-tiba kena PHK, terus gak kerja, cicilan banyak, dia tanya, di manakah engkau Tuhan? Katakan haleluya. Banyak kesusahan yang kita gak tahu di depan akan terjadi. Makanya sendengkan telingamu kepada nasihat teguran. Jangan ngerasa tahu. Dan di sana baru dia bilang gini, kita tunggu Tuhan. Tunggu apa lu? Saya akan ulang-ulang kita tunggu Tuhan ini. Salah satu baca ayat 8 dan 9. Oh, makasih Pak Penggembala. Jawab orang itu, Tuhan, dia kata dia tunggu tahun ini lagi. Ini erangan Pak Gembala kayaknya. Lanjut. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya. Oh Tuhan, jemaat GPI Kemah Pujian, aku cangkuli dulu tanah sekelilingnya. Iya Tuhan. Nggak bawa tongkat ya? Pupuk, oke. Cangkul ya Pak. Cangkul yang tajam. Lanjut. Mungkin tahun depan dia berbuah. Haleluya. Jika tidak, Beri tepuk tangan dulu. Harusnya saudara shoot dari dekat itu wajahnya.
Tapi itulah gembala ya. Jika tidak, nggak tega dia lanjutkan. Duduk langsung Pak Gembala. Haleluya. Saudara, ingatlah, kenallah Tuhan dengan benar. Dia bukan cuma hanya Tuhan yang baik, yang murah hati, yang setia. Dia Tuhan yang punya hitungan waktu. Katakan amin. Dia menghitung waktu hidupmu dan waktu hidupku. Ya, dia panjang sabar. Ya, dia murah hati. Ya, dia mengampuni kita. Tapi ada timingnya Tuhan, schedule-nya Tuhan buat hidupmu dan hidupku. Selama ini mungkin pengurus, saudara saya mau bilang ya, kita ini pengurus kebun, pohon ara kita masing-masing. Saya pengurus pohon ara hidup saya, bukan yang lain. Jangan kasih tanggung jawabnya sama orang lain. Saya pengurus kebun, saya pengurus pohon ini. Tapi sekian waktu pohon itu gak berbuah. Kunjungan Tuhan, kunjungan pemilik kebun anggur itu mengunjungi pohon ara itu dianggap sepi sama pengurus itu. Katakan kunjungan selama 3 tahun dianggap sepi. Kadang-kadang ya, saya khotbah ini bukan cuma untuk saudara. Bukankah firman itu pedang bermata dua? Berapa kali lawatan Tuhan, kunjungan Tuhan, pernyataan Tuhan. Tapi itu bisa dianggap sepi. Dan firman Tuhan ini mencatat 3 tahun. Mungkin selama 3 tahun, ketika sang pemilik ini datang, dia gak pernah kasih statement yang segitu tajam. Sampai datang waktunya setelah 3 tahun, dia bilang gini, untuk apa yang ini? Ngabisin tempat, tebang dia. Baru sang pengurus ini sadar. Aduh, tolong kasih aku waktu. Tolong kasih aku waktu. Kalau engkau dengar firman Tuhan minggu lalu tentang peringatan Tuhan, jangan lewatkan. 3 tahun ini jadi ukuran waktu. Coba tinjau 3 tahun ke belakang. Apakah engkau dan saya sudah menghasilkan buah? Kita bertanggung jawab mengurus pohon hidup kita. Amin. Menghasilkan buah, mengembalikan kepada sang pemilik. Biar ini jadi fokus kita tahun ini, saudara. Menghasilkan buah, menghasilkan buah. Dan ada 2 catatan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, yang namanya mencangkul. Untuk dapat menghasilkan buah namanya mencangkul. Waktu dicangkul, saudara, kadang-kadang ada akarnya yang patah loh. Betul gak? Di sekeliling. Saya punya tanaman, saudara, cuman tanaman bunga. Waktu saya kena cacar, saya kan gak keluar rumah. Setelah saya keluar, saya baru lihat ada pohon, ada bunga saya yang warnanya merah daunnya. Saya suka banget, ngepink, tebel gitu. Ternyata mulai ada ulet. Uletnya gede-gede segini. Aduh, saya kesel banget lihat uletnya itu. Tapi jijik juga. Saya ambil tisu, pokoknya saya ambilin. Saya belum punya alat penyemprot yang untuk, saya lagi udah bilang sama saya pesen saya mau itu. Tapi sebelum itu saya mulai ambilin. Setiap hari akhirnya saya fokus sama tanaman itu. Dan saya mulai lihat, oh ternyata bukan dia aja yang kena. Di sebelahnya mulai kena ulet. Dan waktu itu saya mulai lihat lagi, yang ini gak ada ulet, tapi mulai ada telur-telurnya. Tahu gak, engkau akan bisa melihat pohon hidupmu berbuah apa enggak kalau engkau punya waktu memeriksanya. Yang pertama untuk berbuah namanya mencangkul. Saya tadinya mau kasih khotbah hari ini, judulnya adalah mencangkul dan memberi pupuk. Sampai akhirnya di hati saya ada tuntunan yang berbeda. Haruskah menghasilkan buah di setiap musim? Mencangkul ini bicara membongkar batu-batu yang keras. Ibrani 3 ayat 7 berkata begini. Seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Katakan amin. Saudara, mencangkul ini bicara tanahnya digemburin. Buat apa dikasih pupuk kalau nggak dicangkul dulu? Betul nggak? Betul nggak Pak Jumadi? Kalau ngasih pupuk tanahnya nggak digemburin, kira-kira maksimal nggak?
Nggak maksimal saudara. Karena pupuk diharapkan masuk ke dalam tanahnya. Saudara, ini bicara tentang upaya. Perlu waktu. Saya mau bilang dengan kasih Tuhan ya, siapapun kita di tempat ini. Jangan pernah bilang gak punya waktu untuk kita teduh di hadapan Tuhan. Jangan bilang gak punya waktu untuk membaca firman. Hati kita nih ukurannya, hati nuranimu hadapkan sama Tuhan. Berapa YouTube yang bisa engkau tonton? Berapa WA kita bisa baca? Firman gak kita baca? Itu bahaya banget. Katakan kanan kiri, bahaya banget. Bilang gini saudara, mungkin ini teguran tahun ketiga loh. Amin. Ada orang lagi yang baca perjanjian lama gak mau dibaca. Emang lu bisa pilih-pilih? Saudara, saya mau jujur nih. Saya pernah bilang kan, saya baca firman Tuhan, saya usahain setahun itu 3 kali kan. Tapi tahun kemarin ada yang gagal, ada yang miss buat saya. Saya nggak bisa selesaikan di Desember bacaan saya yang ketiga tahun 2023. Masih sekitar 89% saya baru selesaikan. Saya ketinggalan banyak. Saya coba kebut nggak bisa. Itu bacaan yang rutin. Memang kalau Anda ikuti programnya itu setahun harusnya hanya sekali selesai baca Alkitab. Saya punya target karena saya pikir saya hamba Tuhan. Orang kalau mau nuai lebih ya naburnya banyakkan lah, ya kan? Katakan amin. Kalau Anda mau dapat hasil lebih, Anda harus investnya lebih dong. Saya pikir itu bagian invest saya. Saya mau mengenal Tuhan, bukan sekedar hasil. Saya pengen kenal Dia lebih dekat, lebih clear. Aku kenal karena kan firman-Nya bilang begini. Firman Tuhan itu Allah sendiri. Firman itu Allah sendiri. Kalau engkau sibuk bilang gimana ya cara mengenal Allah, baca aja dulu firman. Saya gagal saudara. Di tanggal 1 Januari. Saya belum bisa kibarkan bendera finish. Biasanya saya kibar bendera finish di bacaan Alkitab itu. Selesai. Kadang ada sombongnya pasang status, kadang enggak. Kan pengen orang lain tahu gitu. Saudara saya ini kadang-kadang masih ada sombongnya banyak sih. Pengen orang tahun lain, gue tamat nih baca Alkitab gitu. Nah ini pas kebetulan tahun 2023 2 kali saya gak bikin status. Jadi yang ketiga gak ketahuan karena emang gagal. Saudara saya mau cerita gini, waktu saya gagal. Saya sempat pikir gini, udahlah di-clear mulai dari awal tanggal 1. Tapi di hati saya mau bilang gini, Tuhan, gak ada ceritaku yang tertutup di matamu. Aku pernah gagal supaya aku tahu. Gak ada yang bisa disombongkan ketika berhasil, itu Tuhan kok. Saya lanjutin saudara baca. Saya gak berusaha manipulasi, Dia Maha Tahu. Amin. Ada yang clear chat, Tuhan Maha Tahu. Karena Dia Maha Tahu, janganlah kau ganti. Amin. Dan saya alamin itu saudara. Itu bagian namanya tanah hati dicangkul. Tanah hati dicangkul artinya gini, orang bersedia dinasehati. Saya kasih beberapa poin aja, karena saya pikir ini bisa harusnya 2 kali gitu. Tapi saya mau sekali. Saudara, salah satu ciri tanah hati yang mulai keras, yang perlu dicangkul, yang perlu dibongkar, yang perlu diperiksa. Salah satunya tandanya adalah dia mulai tidak tertarik kepada yang rohani. Kalau engkau datang ibadah ya, tiba-tiba gak ada gairah lagi. Perhatikan, itu tanah hatimu mulai keras. Kalau dulu engkau bisa excited sama Tuhan, bukannya pujian penyembahan kita buat Tuhan. Bukan buat gereja, bukan buat pendeta, bukan buat orang kanan kiri. Pujianmu itu persembahanmu buat Tuhan. Kalau engkau udah gak excited, punya waktu, periksa, general check up. Apakah aku masih punya hasrat untuk engkau Tuhan? Kalau ada saudara seminar rohani yang kau bisa datang, tiba-tiba engkau gak pengen, padahal dulu engkau cari, engkau kejar. Ada yang salah dengan tanah hatimu. Mulai numpuk batu-batu di sini. Batu apa? Batu yang merasa sok sibuk. Katakan amin. Batu yang ngerasa aku udah cukup kenal Tuhan. Batu, saudara, batu-batu kompromi. Saudara, dia mulai meragukan kebenaran firman Tuhan. Setiap firman disampaikan, kalau hati kita mulai keras, kita akan bilang gini, enggak gitu. Habis saya lihat nggak ada sih di sini.
Aku bersyukur Tuhan. Mulai meragukan kebenaran firman Tuhan, itu salah satu cirinya ya saudara. Coba periksa deh, kita hari ini general check up. Karena kalau di Pasutri udah ada lembarnya. Tidak mau mendengar nasihat, bahkan menjauhi. Kadang-kadang kita lebih suka dengar nasihat yang ngempok-ngempok kita. Atau ngempok-ngempok. Oh sabar ya. Oh tuh malangnya nasibmu. Oh kasihan sekali kamu. Ternyata kamu susah banget ya. Kalau ada suami istri, kalau istrinya ngeluh dia ngomong, emang ya, untung suamiku gak begitu. Lebih daripada kita datang sama orang yang bilang begini, oh iya, kamu mungkin harus tambahkan ini. Kok aku lagi? Kok aku terus yang salah? Apakah di tahun ini engkau udah cari nasihat? Udah bisa ngomong, aku nih orangnya gini loh ternyata. Atau kita mulai pendam, batu-batu itu tadi menutupi kita. Ini salah satunya lagi nih, gak peduli sama orang lain. Kalau yang ini agak dalam nih. Itu ada nanti hubungannya dengan pupuk. Natal ini berapa orang yang kau kunjungi yang gak datengin keuntungan buatmu? Natal kan banyak libur loh. Ada tanggal libur gak sih? Hah? Banyak gak sih? Ada gak yang kau datangi orang yang gak mendatangkan, gak ada hubungan saudara? Kalau ada hubungan saudara aja gak kau datangi, keterlaluan kau. Anak muda, jangan nunggu nganter undangan baru kau datangi keluargamu. Banyak gak yang gitu? Dia ke rumah bapak tuanya, ke rumah siapa? Aku mau menikah. Kemana aja kau selama ini? Aku anaknya ibu itu atau bapak itu. Oh kau ya, kok gak pernah kulihat? Iya memang aku begitu orangnya, pemalu. Masih ada gak saudara? Di tengah hiruk pikuk Natal, kita punya kepedulian sama orang lain. Saya mau bilang gini ya, buat saya itu rapot. Buat saya. Saya gak bilang Anda. Tapi Anda tahu kok firman Tuhan sedang menegur kita. Berapa banyak lansia yang bisa engkau datangi? Gak punya waktu. Kita sedang mendustai diri kita. Katakan amin. Dengerin ya, itu salah satu tanda gak peduli. Anak-anak muda, berapa yang kau beri kepada orang tuamu di hari besar, hari raya, ke orang tuamu? Enggak ke saya, ke orang tuamu. Kadang kita banyak loh ngomongnya rohani, tapi orang tua gak dihitung. Katakan bertobat. Bilang mencangkul. Tanah hatiku harus dicangkul. Orang yang mulai gak peduli sama orang lain, dia akan melihat dirinya banyak kurangnya. Betul. Dia akan lihat selalu kurang, selalu kurang, selalu kurang. Bukan untuk kebanggaan saudara. Saya selalu bilang gini, Tuhan kalau Natal aku punya baju baru. Aku pengen orang lain punya baju baru. Enggak saudara, apa yang membuat engkau senang, bukankah orang juga senang? Betul gak? Kalau engkau bisa makan enak, kenapa kau gak kepikir? Aku bisa kasih dia akan senang nerima yang enak. Kenapa gak dilakukan? Batu ketidakpedulian dan nutup di sini. Ada ayat firman Tuhan bilang gini, gak ada orang miskin kok di tengah kita. Kepedulian itu gak selalu duit. Kakimu itu bisa melangkah kok. Kadang-kadang ya saudara, kau datang ke rumah orang yang kelihatannya dia baik-baik aja, duduk ngobrol. Kau gak tahu kadang orang itu sedang depresi, dia cuma pengen punya teman ngobrol. Di sanalah pohon aramu berbuah.
selalu uang. Katakan amin. Ada seorang anak kasih saya kantong. Tante, ini dari Bude buat tante. Aduh Tuhan. Bilang terima kasih ya. Padahal dia terbatas. Saya bilang terima kasih, terima kasih. Itu kadang-kadang mau gigit kuenya aja tuh. Tuhan berkati dia. Yang pertama, kalau engkau mau berbuah, izinkan tanah hatimu dicangkul. Katakan amin. Amin. Yang sekolah, gak selalu uangmu. Kadang kau membantu temanmu, mungkin yang sekian lama gak ngerjain PR. Tanyain dia, bantu dia. Di tempat kerjamu, kau bisa kok jadi pohon ara yang berbuah di segala musim. Amin. Banyak orang gak bisa berbuah karena fokusnya dirinya. Aku sakit, aku kurang duit. Gak ada yang peduli sama aku. Kalau di gereja gak ada yang negur aku. Kenapa kau pusing? Bukankah kau pohon ara yang harus berbuah saat ada yang negur apa enggak? Katakan amin. Fokus kita bukan manusia sebenarnya saudara. Itu cuman perantara. Fokus kita dia Tuhan. Kita suka pakai ayat, firman yang rema. Itu untuk kepentingan kita. Kita selalu bilang gini, iya kan CCTV surga kan gak pernah off, selalu on. Iya waktu lu nunggu transferan dari surga lu ngomong begitu. Betul gak? Kalau kepepet, kita tuh ngomongin gitu. Katakan dicangkul. Katakan aku mau dicangkul. Saudara buka hatimu di tempat dudukmu. Tuhan cangkul tanah hatiku ini. Yang kedua, memberi pupuk. Katakan memberi pupuk. Tadi dia bilang gini, Tuhan kasih aku waktu, aku akan mencangkul dan memberi pupuk. Saudara, pemberian pupuk itu jadi maksimal setelah tanah dibongkar. Katakan amin. Ada potensi berbuah pohon ara itu. Tapi pupuk itu seperti stimulan, daya dorong yang membuat potensi berbuahnya itu jadi nyata keluar. Perlu stimulan, perlu pupuk. Katakan amin. Kita semua saya percaya punya benih yang baik dalam diri kita. Sejak kita ditebus oleh Yesus, dia kasih benih yang baik. Tapi saudara, Anda harus punya pupuk. Dan yang namanya pupuk itu perlu bayar. Katakan bayar. Dan bayarnya itu gak selalu uang. Katakan amin. Karena saya harus ulang-ulang nih. Karena saudara ngelihat saya identik dengan uang gitu. Saudara, bilang dulu sama-sama, dalam hidup saya punya potensi menghasilkan buah. Katakan amin. Kalau Anda mau jago main gitar, Anda udah bisa main gitar. Tapi kalau mau jago, Anda harus beri pupuk yang namanya belajar. Saya lihat orang main gitarnya begitu-gitu aja, ngocoknya kasar banget. Aduh aku gak bisa nih, gak bisa. Ya lu gak belajar. Katakan amin. Aku gak berani menatap, aku gini aja. Bener gak sih? Bukan karena orangnya pandai, tapi karena dia latihan. Kak Woro nih, bisa gak cuma lihat YouTube menghasilkan nail art, menghias kuku? Bisa, tapi kalau dia mau lebih ahli, dia harus tambah dong pengetahuannya. Pergi ke kursus yang tatap muka, supaya tahu kalau aku salahnya di mana. Namanya pupuk, itu namanya mengupgrade diri kita. Katakan amin. Saudara, mau berbuah, beli pupuk yang tepat. Saya mau kasih 2 poin. Multimedia lagi. Hari ini kau kerjamu luar biasa. Yang pertama, pupuk yang kita perlu yang namanya pupuk keterhubungan. Katakan keterhubungan. Anda ingat di kitab Raja-Raja, ketika seorang wanita, seorang perempuan, istri ini ditinggal mati suaminya yang nabi dan ditinggali hutang. Dia gak bisa bayar. Sampai penagih hutang mau datang mau ambil anaknya. Dan di sanalah dia baru mencari Elisa.
Yang namanya pupuk keterhubungan, saudara, seringkali kita abaikan keterhubungan kita dengan pemimpin rohani, dengan pemimpin Kersel, dengan orang-orang di sekitar kita. Ketika ada masalah, dia gak mau datang ngobrol waktu masalahnya masih kecil. Nunggu masalahnya segede gunung, baru dia datang. Katakan haleluya. Apa yang membuat kita waktu masalahnya kelihatannya masih kecil kita gak mau datang minta tolong? Coba jawab. Regu A, rasa sanggup. Oke. Regu B, segan. Widih, segan Pak. Apalagi? Regu C, belakang, malu. Regu D, belakang lagi, baper. Saudara, kadang kita malu, ya enggak? Tapi kalau udah segede gunung, malunya enggak ada lagi ya? Malunya tiba-tiba habis, karena udah enggak sanggup. Keterhubungan ini ada hubungannya dengan cangkul tadi. Hati yang mau dinasehati, diarahkan. Katakan amin. Ada orang ya saudara, masalahnya keuangan misalnya. Dia cuma mau ditolong. Misalnya utang, maunya dibayarin utang, tapi gak mau diarahkan. Kalau mau diarahkan, kok ngatur-ngatur? Orang duit-duit gua, saya mau bilang duit gua juga, kan gua ikutan. Katakan amin. Kalau kita mulai ada di kondisi ini, kita sedang keras hatinya. Beli pupuk keterhubungan. Pupuk keterhubungan itu bisa datang, apalagi kalau dipanggil gak datang. Aduh, itu pupuknya harus dibayar mahal tuh. Katakan amin. Kalau kakak rohani mau manggil, cepet-cepet datang. Katakan amin. Cepet-cepet datang. Sekalipun dia gak dipakai karunia. Kadang-kadang kita nih, kadang-kadang gak fair ya. Kita pengennya dipanggil sama kakak yang punya karunia penglihatan, kelihatan, apalah itu. Sampai kalau orang yang biasa, kayaknya dia kan bukan pengkhotbah, kita kayak gak memberi respek yang tepat. Yang namanya pupuk keterhubungan. Saya kalau mau jelasin lagi bisa sampai jam 12, gak apa-apa ya. Yang kedua, cuman 2 lah pupuknya. Yang namanya pupuk menaruhkan belas kasihan ke dalam hati kita kepada orang lain. Pupuk menaruhkan belas kasihan ke dalam hati kita kepada orang lain. Di mana beli pupuk ini? Di mana beli pupuk belas kasihan ini? Saya mau kasih tahu, di hadirat Tuhan. Di hadirat Tuhan. Kalau engkau sering dekat dengan Tuhan, lewat bacaan firman, lewat penyembahan, engkau mudah digugah belas kasihanmu. Mudah. Kalau hari ini, kau temukan nih, aku mulai keras nih. Aku mulai gak peduli nih. Aku ngomongnya harapanku, cita-citaku, masalahku. Aku tuh kadang-kadang saya suka sampai bosen saudara kalau orang ngomongin masalah. Dalam hati ini mah bukan barang baru masalah ini. Udah barang lama, cuman beda kemasan aja, packagingnya aja dibedain. Tapi hari ini kau harus tahu. Ada perbuatan baik saudara, yang kita lakukan tapi sebenarnya kita kering. Itu yang namanya Robin Hood itu loh. Robin Hood itu mencuri, tapi dia ngerasa pahlawan di tempat orang lain. Kalau di Alkitab gak ada Robin Hood. Adanya namanya Marta. Dia menjamu orang, dia berbuat baik sama orang, tapi sebenarnya hatinya udah kering. Dia udah kehilangan hubungan dengan Tuhan, dia udah gak tertarik sama hal yang rohani. Kenapa Marta buka pintu rumahnya buat Tuhan? Karena dia butuh supaya Lazarus dibangkitkan. Dia bukan kepengen berfellowship dengan Yesus. Jangan-jangan hari ini, apakah engkau memanggil nama Tuhan karena engkau ingin berhubungan dengan Tuhan, atau karena engkau hanya butuh perbuatannya? Saya temukan diri saya pun pernah begitu, sering begitu. Kadang saya waktu siapin khotbah ini, saya bilang, Tuhan, jangan-jangan aku tuh memanggil nama Tuhan bukan karena aku ingin fellowship. Aku seperti Marta. Aku butuh Lazarus dibangkitkan. Waktu saya sakit cacar saudara, ada beberapa orang ya. Nah gini, udah sembuh belum kak? Atau ada lagi nih, Bu cepet sembuh dong.
Aku pengen didoain dalam hati. Enak aja lu manfaatin gue doang loh. Banyak orang begitu sama Tuhan. Waktu saya mau nyiapin ini, Tuhan tuh bicara kayak gitu. Kamu ingat gak waktu kamu sakit cacat? Ada orang-orang ya yang ngomong, cepet sembuh dong, jangan lama-lama sakitnya. Minta dibesuk, minta ini. Kenapa? Dia hanya mau memanfaatkan. Kita mungkin bisa menghakimi orang itu ya, dan kita bilang, ih untung gue gak ngituin kakak nih, dari mimbar gue diomongin nih gitu. Tapi tau gak, kita sering gitu sama Tuhan loh. Sering gitu. Buktinya kalau ada pergumulan, doanya berapa kali Glo kemarin Glo? 5 kali sehari. Ngalahin Daniel 3 kali. Pagi, jangan langsung lihat orangnya. Itu Gloria in excelsis Deo di sana. Tapi kita bisa ketawa. Tapi kita gitu gak sih sama Tuhan? Sering gitu gak sih? Hari ini biar di tengah-tengah kita ada pertobatan. Katakan amin. Perbuatan yang baik, kalau dihasilkan dari tanah yang belum dicangkul, itu hanya perbuatan baik yang fana, yang gak menghasilkan buah. Mulai hari ini saudara, saya mau tutup dengan kisah di Wahyu, jemaat di Laodikia. Kalau dulu engkau bisa gegap gempita dengan Tuhan, engkau bisa menangis di hadirat Tuhan, engkau bisa panggil nama Tuhan, bahkan engkau bisa mengorbankan yang terbatas padamu buat orang lain, dan hari ini itu gak ada. Datang sama Tuhan saudara, datang sama Tuhan. Fokus kita bukan wish list di 2024, fokus kita hasilkan buah. Dekat dengan Tuhan, maka engkau tidak akan kecewa. Engkau akan melihat semuanya Dia sediakan, semuanya Dia kuatkan, semuanya Dia jagai. Mari tutup Alkitabmu.